لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Babu ma yuqalu fi sabihatil jumu'ati. Babu ma yuqalu fi sabihatil jumu'ati. I'lam anna kulla ma yuqalu fi ghairi yaumil jumu'ati yuqalu fihi wa yazdadu istihbabu kathrati dzikri fihi ala ghairihi. I'lam, ketahuilah, babu ma yuqalu, babu ma bab menjelaskan perkara yuqalu yang diucapkan fi sabihatil jumu'ati pada subuh hari Jumat. Babu ma bab menjelaskan perkara yuqalu yang diucapkan fi sabihatil jumu'ati pada subuh hari Jumat. Dibacanya jumu'ah. Nah, jadi pengucapan jumu'ah itu bisa tiga. Bisa jumu'ah, bisa juma'ah, bisa jum'ah. Jumu'ah, juma'ah, jum'ah gitu. Tapi umumnya jumu'ah. Ayat surat Al-Jumu'ah ya, yaumil jumu'ah, jumu'ah baca, orang kan jum'ah. I'lam, ketahuilah, anna kullama, bahwasanya setiap perkara yuqalu yang diucapkan fi ghairi yaumil jumu'ati pada selain hari Jumat. I'lam, ketahuilah, anna kullama, bahwasanya semua perkara yuqalu yang diucapkan atau yang dibaca fi ghairi yaumil jumu'ati, fi ghairi yaumil jumu'ati pada selain hari Jumat, yuqalu ia diucapkan fihi di hari Jumat. Yuqalu ia diucapkan fihi di hari Jumat. Wa yazdadu, dan bertambah istihbabu kasratiz zikri, wa yazdadu, dan bertambah istihbabu kasratiz zikri, kesunahan memperbanyak zikir. Istihbabu kasratiz zikri, kesunahan memperbanyak zikir, fihi di hari Jumat, fihi di hari Jumat, ala ghairihi atas selainnya. Wa yazdadu, dan bertambah kasratus sholati, memperbanyak baca sholawat. Kasratus sholati, memperbanyak baca sholawat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bacaan yang dibaca di subuh hari Jumat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang zikir-zikir dan doa yang dibaca di waktu pagi dan di sore hari. Nah, itu dibacanya setiap hari, dari hari Ahad sampai hari Sabtu, di pagi hari dan di sore hari bacaannya. Kemarin sudah dibahas bahkan sampai 7 pertemuan gitu, selesai kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab yang membahas tentang bacaan yang dibaca di subuh hari Jumat. Ini khusus ya. Jadi untuk bacaan yang kemarin itu umum setiap hari meliputi hari Jumat. Adapun di hari Jumat khusus ada tambahan lagi gitu. Ayat tambahan selain biasa dibaca di pagi dan di sore hari. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya setiap yang dibaca di selain hari Jumat, yaitu yang zikir pagi dan zikir sore, itu termasuk juga dibaca di hari Jumat. Dan ada tambahannya 2. Yang pertama apa? Kesunahan memperbanyak zikir di hari Jumat. Dan yang kedua, bertambahnya adalah kesunahan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadi pembeda di hari-hari yang lainnya.
Kalau yang hari yang lainnya biasa zikir pagi, sore atau yang lainnya. Kalau di hari Jumat ada tambahan lagi, yaitu sunnah memperbanyak zikir dibanding hari-hari yang lain, dan sunnah memperbanyak baca sholawat di hari-hari yang lain. Nah, hari Jumat itu harinya sholawat. Nah, yang jadi pertanyaan, berapakah minimal memperbanyak itu? Ya, Al-Imam Al-Ghazali menyebut minimalnya memperbanyak baca sholawat adalah 300 kali di malam hari dan 300 kali di siang hari. Minimal memperbanyak itu yang minimal segitu gitu. Minimal. Waraina, dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni, an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man barang siapa, itu ucapan nabinya, man barang siapa, qala, ia mengucapkan, sobihata yaumil jumu'ati, di subuh hari Jumat, sobihata yaumil jum'ati, di subuh hari Jumat, qabla sholatil qadati, sebelum sholat subuh, isuk-isuk sampai sholat subuh. Apa yang dibaca? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salah samaratin, 3 kali. 3 kali dibaca nanti. Ghafara, maka mengampuni Allah zunubahu, dosa-dosanya. Ghafara, maka mengampuni Allah dzunubahu, dosa-dosanya, walau kanat, meskipun dosanya, misla zabadil bahri, seperti buih di lautan. Buih teh budah itu, seperti buih di lautan. Dalil yang pertama yang merupakan anjuran untuk memperbanyak zikir di hari Jumat adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang membaca di pagi hari Jumat sebelum melaksanakan sholat subuh dengan bacaan sebanyak 3 kali, bacaannya Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, 3 kali, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya, meskipun dosanya banyak sebanyak buih di lautan. Itu saking banyaknya. Wa yusahabu, dan disunahkan al-iktsaru, memperbanyak minad du'ai, dari doa. Wa yusahabu, dan disunahkan al-iktsaru, memperbanyak minad du'ai, dari doa, fi jami'i yaumil jumu'at, di seluruh hari Jumat. Kesunahan selanjutnya adalah memperbanyak doa di seluruh hari. Berarti hari itu dimulai kapan? Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu mulainya hari Jumat. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi samsi, hingga terbenamnya matahari. Ti subuh sampai ke maghrib. Sunat memperbanyak doa di hari Jumat. Kenapa dianjurkan memperbanyak doa? Rojaan, karena mengharap. Limusodafati sa'atil ijabati, sesuai dengan sa'atul ijabah, bertepatan dengan sa'atul ijabah. Nah, kenapa alasan mengapa doa di hari Jumat dari mulai subuh sampai maghrib itu dianjurkan untuk memperbanyak doa? Karena alasannya agar bisa bertepatan dengan yang disebut sa'atul ijabah. Apa itu sa'atul ijabah? Sa'atul ijabah itu adalah waktu-waktu yang dimana Allah akan mengijabah doa itu. Beda dengan waktu yang lainnya. Karena kan gini, di antara adab-adaban berdoa itu adalah memperhatikan sa'atul ijabah dan tempat ijabah. Waktu ijabahnya doa dan tempat ijabahnya doa. Di dalam berdoa itu
dimanapun kapanpun itu silahkan. Hanya saja ada waktu tertentu yang sangat dianjurkan untuk berdoa, atau tempat tertentu yang sangat dianjurkan untuk berdoa, karena di tempat atau waktu tersebut ijabah doa semakin dekat. Disebut sebagai sa'atul ijabah atau makanul ijabah. Sa'atul ijabah itu banyak macamnya. Di antaranya adalah waktu yang terdapat di hari Jumat. Kapan waktunya? Tadi berpotensinya di antara subuh sampai terbenamnya matahari. Nah, itu adalah ada sa'atul ijabah. Nah, ada tempat ijabah. Tempat ijabah itu misalkan berdoa di Raudhah, ya. Raudhahnya Nabi itu. Ya, berdoa di misalkan di tempat-tempat yang ada di Tanah Haram, Mekah, Madinah. Nah, itu namanya tempat ijabah. Nah, di hari Jumat itu ada sa'atul ijabah. Makanya perhatikan itu, sehingga perbanyaklah doa di subuh sampai ke maghrib. Nah, ulama berbeda pendapat perihal kapan sa'atul ijabah yang terjadi di hari Jumat. Nah, faqad ikhtalifa, sungguh telah ikhtilaf. Faqad ikhtalifa, sungguh telah diperselisihkan. Faqad ikhtalifa, sungguh telah diperselisihkan pihak tentang sa'atul ijabah. Di sa'atul ijabah di hari Jumat ada beberapa pendapat ulama. Ala aqwalin, atas beberapa pendapat, kasiratin yang banyak. Ala aqwalin, atas beberapa pendapat, kasiratin yang banyak. Ulama berbeda pendapat, bahkan pendapatnya banyak perihal sa'atul ijabah di hari Jumat. Yang jelas waktunya kapan tadi? Di waktu subuh sampai ke maghrib. Nah, sa'atul ijabah. Cari didinya. Fakila, maka dikatakan, ini pendapat pertama, hiya sa'atul ijabah ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, berarti pas datang waktu subuh. Qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, berarti ayat di waktu subuh. Terbitnya fajar sebelum terbitnya matahari, berarti kan masih dina waktu subuh. Matakan kunaon berjamaah di hari Jumat itu, ya, di berjamaah subuh di hari Jumat menempati urutan pertama. Di urutan pertama sholat berjamaah itu adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Nah, lalu sholat subuh di hari selainnya, sisanya berada di bawah itu. Kenapa? Karena sholat waktu subuh di hari Jumat itu adalah salah satu pendapat mengatakan itu adalah sa'atul ijabah. Wakila, dan dikatakan ba'da tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari. Pendapat kedua menyebut setelah terbit matahari. Wakila, dan dikatakan ba'da zawali, setelahnya zawal. Zawal itu apa? Ketika matahari tergelincir dari tengah-tengah langit. Matahari kan di tengah langit. Nah, wastu sama, lalu turun tergelincir. Nah, itu namanya zawal. Masuk waktu lohor, berarti zawal itu pas waktu lohor. Lohor hari Jumat itu sa'atul ijabah menurut pendapat yang ketiga. Wakila, dan dikatakan ba'dal asri, setelah sholat asar. Pendapat keempat menyatakan sa'atul ijabah terdapat pada waktu setelah asar. Wakila, dan dikatakan ghairu dzalika, selain yang tadi, selainnya lobakan pendapat-pendapat lain. Jadi ada berapa pendapat nu disebutkan di dia kahiji antara terbitnya fajar dan sebelum terbitnya matahari, berarti dina jero waktu subuh. Nu kedua setelah terbitnya matahari, tos beres waktu subuh. Nu katilu setelah zawal, yaitu berdatangna waktu lohor. Anu kaopat setelah sholat asar. Was-shahihu, dan pendapat yang sahih, ini menurut Imam An-Nawawi ya, pendapat yang sahih ini kata beliau. Boleh dijadikan pegangan. Was-shahihu, dan yang sahih, balis shawabu, bahkan yang benar. Balis shawabu, bahkan yang benar, alladzi la yajuzu, yang tidak boleh ghairuhu selainnya. Alladzi la yajuzu, yang tidak boleh ghairuhu selainnya.
Ma yaitu hadis sabata yang tetap fi sahihi muslimin dalam sahih muslim. Ma yaitu hadis sabata yang tetap fi sahih muslimin dalam sahih muslim. An Abi Musa al-Asy'ari dari Abi Musa al-Asy'ari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah annaha bahwasanya saatul ijabah. Nih kuncinya terakhir nih. Ada hadisnya terdapat dalam sahih Muslim. Annaha bahwasanya saatul ijabah ma yaitu waktu baina julusil imami antara duduknya imam alal mimbari di atas mimbar, ketika imam duduk di atas mimbar. Ila ayyusallima hingga imam salam minas sholati dari sholat. Ila ayyusallima hingga imam salam minas sholati dari sholat. Nah, ini pendapat yang paling sahih, bahkan yang benar itu adalah apa yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari dari Rasulullah SAW. Saatul ijabah itu kapan? Ketika imam duduk di atas mimbar hingga imam salam. Matakan pas imam khutbah teh tong nunutan mana teh. Kalewat waktu ijabah teh. Batur mah ngadaroa pas imam diuk teh. Maneh malah molor. Kumaha di ijabah nah kan gitu. Ya. Jadi pendapat yang paling sahih kata Al-Imam An-Nawawi adalah waktu di antara duduknya imam di atas mimbar hingga imam selesai salam dari sholat. Babu ma bab menjelaskan perkara yaqulu ia mengucapkan idza tola'at apabila terbit asyamsu matahari. Selanjutnya adalah doa yang dibaca ketika matahari terbit. Berarti beres waktu subuh. Pas matahari terbit, ningali matahari. Apa yang dibaca? Warwaina dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Ibnu Sunni. Biisnadin dhaifin dengan sanad yang lemah an Abi Sa'idin Al-Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza tola'at apabila terbit asyamsu matahari. Idza tola'at apabila terbit asyamsu matahari, qala beliau mengucapkan. Nah, doanya apa nih? Rada panjang doa Nabi. Alhamdulillahilladzi jalla lana al-yawma afiyatahu wa jaa bisyamsi min matla'ina. Allahumma asbahtu asyhadu laka bima syahidta bihi li nafsik wa syahidat bihi malaikatuka wa hamalatu arsyika wa jami'u khalqik. Annaka antallahu la ilaha illa antal qaimu bil qisti la ilaha illa antal azizul hakim. Uktub syahadati ba'da syahadati malaikatika wa ulil ilmi. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika salam wa as'aluka ya dzal jalali wal ikram antastajiba lana da'watana wa antu'diyana ragbatana wa antughniyana amman agnaitahu anna min khalqika. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyana allati fiha ma'isyati wa aslih li akhirati allati ilaiha munqalabi. Doanya rada panjang. Bawa kitabna bas isuk ningali matahari terbit baca doa ieu. Itu yang biasa dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika matahari terbit. Waraina dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni. Ini rada pendek ya doana. Bisa dihafal ya. Waraina dan kami meriwayatkan fihi dalam kitab Ibnu Sunni an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Mauqufan secara mauquf alaihi atasnya, hadisnya mauquf. Anahu bahwasanya Ibnu Mas'ud ja'ala beliau mengangkat lahu untuknya man orang, menugaskan mengangkat. Ja'ala mengangkat atau menugaskan lahu untuknya man orang yarkubu ia mengintai, mengintip. Ngintai itu naon? Memperhatikan gitu. Lahu untuknya tulu asyamsi terbitnya matahari.
Falamma akhbarahu, lalu ketika ia memberitahunya, falamma akhbarahu, lalu ketika ia teh orang yang ditugasi tadi menginformasikan kepada Ibnu Mas'ud, katingali biji matahari teh cek orang anu ditugaskan ke Ibnu Mas'ud bituluiha, terbitnya matahari. Qala ia berkata, Ibnu Mas'ud berkata, alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yauma wa aqalana fihi asaratina. Nah, saking perhatiannya Ibnu Mas'ud terhadap waktu yang ini, beliau menugaskan seseorang kepang ningalikeun tungguan lamun matahari bijil bejaan gitu. Ya. Pasti bejakeun matahari bijil Ibnu Mas'ud. Nah, yang diucapkannya apa? Alhamdulillahilladzi wahaba lana hadza yauma wa qalana fihi asaratina. Anak urang kumaha? Sare keneh atau kumaha aya kieu teh? Sahabat mangadoa, Rasul mangadoa, orang malah sare coba. Kumaha berkahna hirup lamun orang isuk-isuk sare itu ngadoa zikir ke Allah, karena itu termasuk ke dalam waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang penting untuk kita memperbanyak doa dan zikir. Allahu a'lam.